الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Kemarin nomor berapa terakhir? 12, sekarang 13 nih. Nomor 13 sampai nulis nomor 13 awan kok sampai 1 sampai 12 sampai nyontok teguh, nggih. Mriki lho Kang. Ado-ado sih. Kan kawale kopi kok, ado-ado. Ada 3 jenis orang yang kelak di akhirat ya, tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala. Naudzubillah, naudzubillah. 3 orang yang tidak akan dipandang atau tidak akan tidak dihiraukan oleh Allah kelak di hari kiamat. Yang pertama, orang tua yang melakukan zina. Ya wis tuwek, mewek-meweknya zina ya. Orang tua yang melakukan zina kelak di akhirat tidak akan dipandang oleh Allah. Wis tuwek ngumpuli bojone wong. Zina muhsan ya. Wong nek wis duwe bojo terus ngumpuli bojone wong iku zina muhsan. Lebih berat dosanya itu. Nomor kali pemimpin yang berdusta atau raja yang berdusta, bohong. Sing kemarin kan 7 golongan yang mendapat naungan dari Allah, yaitu memimpin yang adil. Kalau yang memimpin yang berdusta ini kelak di hari kiamat tidak akan dipandang oleh Allah. Nomor 3, orang miskin yang sombong. Wis melarat sombong. Kalau orang kaya kan dia kan menyombongkan kekayaannya. Ya, itu wis melarat sombong kayak duit kakek gaya. Ya, sombong itu mangkono sampai kei pengertian menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Ya. Ketika Rasulullah bersabda tidak akan masuk surga orang-orang yang hatinya ada sifat sombong meskipun sebesar biji zarah ya, atau sebesar biji kopi. Ya cilik biji kopi tak ada biji kopi. Ya itu cilik wis di dalam hatinya itu sak monotok sifat sombong, tidak akan masuk surga. Terus sahabat itu tanya, ya Rasulullah, saya ini suka pakai pakaian yang baik, sandal yang baik, yang bagus. Terus Rasulullah tahu Allah itu indah dan menyukai keindahan. Terus kata Rasulullah, sombong itu menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Sampai dalam hati sholat terus ndelok wong turu sampai merasa baik itu sombong. Mula sampai nek sholat terus ndelok wong gak sholat sampai ngiling-ngiling ae sampai sholat iki teko oleh taufik Gusti Allah. Sing kurang sholat didimakno cek iso sholat. Mudah sebetulnya kalau kita punya ilmunya. Mudah kalau kita punya ilmunya. Apa sombong itu, Pak Awan? Menolak kebenaran dan merendahkan orang. Apa itu sombong? Apa itu sombong? Menolak kebenaran dan merendahkan. Berarti nek ana wong miskin kok membanggakan diri, merendahkan orang lain terus gak gelem dinasehati, itu kelak di hari kiamat tidak akan dipandang oleh Allah. Ya kita berlindung dari Allah dari 3 jenis orang ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin.
Yang ke-14 sunnah memakai minyak wangi. Memakai minyak wangi yang isi bibit niku nggih. Saya sarankan yang bibit. Mergo keutamaan minyak wangi ini nggih. Karena setan ini nggak suka bau-bau yang wangi. Setan nggak suka bau-bau yang harum. Kalau sampean gawe minyak wangi ketika ke masjid, engko sampean sholat pinggir wong seneng wonge. Sampean nek gawe minyak wangi terus sing sampean jajari pas sholat mang iku seneng atine. Sapa rek minyak wangi kok enak iki. Kita tahu pahala membahagiakan orang lain sangat luar biasa. Jadi niat gawe minyak wangi ku niat sunah Rasul ambek niat nyenengno wong. Selanjutnya wudu sebelum tidur. Nggih, eling-eling nggih, wong turu iku koyok-koyok mati nggih. Dadi kan dungane apa? Bismillah. Ma'aya. Tapi apa? Bismillah ma'ahya. Bismillah. Bismika amut. Kita ini tidur dimatikan Allah, bangun dihidupkan oleh Allah. Mula sampean jakan-jakan ae sapa mati rek tak wudu. Ya iku kok sampean wis luar biasa pahalanya nggih. Siji dijaga malaikat nggih. Dua malaikat menjaga orang yang mempunyai wudu. Satunya memintakan rahmat, satunya memintakan ampun. Lho, wis penak sampean. Mula sampean kudu dieling-eling ati turu iku wudu, terus maca surat Al-Mulk, terus maca tasbih 33, tahmid 33, takbir 34, terus maca qul huwallahu ahad, al-falaq, an-nas, ayat kursi. Iku nggih itu ditambahin nang kono rek. Sunnah-sunnah Rasulullah ini banyak nih. Berdoa bismillahirrahmanirrahim, bismillah. Bawah itu loh, dibawahi wudu sebelum tidur. Yaitu amalan yang dirahmati oleh Allah, terhindar dari gangguan iblis dan setan. Lanjutannya maca dzikir apa tasbih 33, tahmid 33, takbir 34, jangan tulis. Wudu, tahmid, alhamdulillah, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allahu akbar 34 kali, terus ditutup la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Nek sampean males nih Kang, nek males maca wirid cak dulunge turu, iku sampean eling-eling ae. Kita kan gak pernah tahu umur kita sampai kapan. Sepuro pas turu ku terakhir kita. Lah iku sampean eling-eling ben semangat. Sepuro kok mati rek tak maca zikir, tak maca wirid. Nah kok kita hidup ini apa sing penting ku akhir iki. Akhir. Ayat kursi 1 kali. Benar. Terus tadi Kanjeng Nabi itu pernah pesan gitu kepada Sayyidah Aisyah, wahai Aisyah sebelum tidur lakukan khatam Al-Quran. Sampai tulis khatam Al-Quran, terus mendapatkan syafaat semua para nabi dan rasul, terus mendapatkan ampunan dari semua kaum muslimin dan muslimat, terus umroh dan haji.
Terus Sayyidina Aisyah berkata, tanya, ya Rasulullah, bagaimana mungkin saya sebelum tidur melakukan itu semua? Terus Rasulullah memberi tips, membaca Al-Quran 3 kali itu juga sama halnya khatam. Membaca Qul Huwallahu Ahad, disampaikan wirid itu kan, yang teguh kan wawan. Yang pertama Al-Ikhlas 3 kali, itu pahalanya seperti mengatakan Al-Quran 1 kali. Terus sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 3 kali, itu seakan-akan kita mendapatkan syafaat dari para nabi dan rasul. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 3 kali. Terus memintakan ampun kaum muslimin dan muslimat, dan kita diampuni oleh kaum muslimin dan muslimat, istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Sakpira dosae bakal disepuro Gusti Allah 3 kali nggih. Sing kitab Al-Aktaf Ad-Dunia kemarin kan masih ingat sampean. Meskipun sebanyak daun pepohonan yang di dunia, meskipun sebanyak apung bui di lautan, itu orang yang membaca itu sebelum tidur 3 kali, maka dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Itu dibacakan 3 kali sebelum tidur. Terus maca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Iku pahalane nek diwaca ping 3 padha karo haji ambek umrah. Masyaallah. Allahumma sholli ala sayyidina maulana Muhammad. Mana? Boleh tulis. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah. Ah, itu 3 kali. Ojo lali diawali Fatihah. Ini sak durung nglakoni kabeh kemang diawali Fatihah. Terus sampai tutup surat Al-Mu'awwidhatah ini. Ada yang tahu Al-Mu'awwidhatah ini? Ada tahu surat penjagaan diri? Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Terus ketika sampai selesai, An-Nas selesai, sampai tiupkan kepada telapak tangan, terus sampai usapkan ke seluruh tubuh dari atas sampai bawah. Sampai catat. Ku sunnah-sunnah Rasulullah sebelum tidur, iling-iling. Bisa wong nek iling mati ku gak ono atine, gembuk. Nggih, sing awale atos dadi gembuk, nggih. Pun dicatat tahu Al-Mu'awwidhatah ini. Al-Ikhlas, Al-Falak, An-Nas. Itu dibaca satu-satu, terus ditiupkan kepada telapak tangan, carane terus diusapkan dari atas sampai bawah. Itu yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah, insya Allah kita akan dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ya tadi karena itu tadi tandanya orang mencintai itu melakukan apa yang dilakukan orang yang dicintai. Selain memperbanyak sholawat, kita juga harus menghidupkan sunnah-sunnah Rasulullah. Ya tadi sebelum tidur. Nanti sama tak suruh presentasi loh. Jadi sampai caranya pun awal ditiup Qul huwallahu ahad, bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab, min syarri naffathatil 'uqad, min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu bin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas, alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, minal jinnati wan nas. Terus diusapno dari kepala, rambut sampai
Terus sampeyan tambahi maca surat Al-Baqarah ayat terakhir. Amana Rasulullah bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun. Iku dicukupi mek Gusti Allah sampeyan. Uripe dicukupi. Mulai dari Al-Baqarah ayat terakhir. Amana Rasulullah bima unzila apal sampeyan. Akeh Gusti akeh sampeyan kudu eling pangeran. Wong jagane gawe sangu mati. Kenapa kok saya kasih banyak nih? Sampai niku selalu ingat Allah, zikir kepada Allah. Ya minimal tadi sebelum tidur ingat pada Allah, terus bangun ingat pada Allah. Apa nih? Amana Rasul bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nughadiru baina ahadin min rusulihi wa sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bihi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Kabeh niku kang sampean bakal dijaga oleh malaikat, dijaga Gusti Allah, terhindar dari gangguan jin baik ini berupa manusia atau kiriman sihir, ini santet. Nah itu al-mu'awwidhata ini surat penjagaan diri. Al-Falaq, Al-Ikhlas, Al-Falaq kan? Nah, itu luar biasa pahalanya ini, masya Allah. Kita harus bersyukur menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Al-Mu'awwidhata ini, Mu'awwidhata ini. Nek kenapa apa nih gak iso nulis kan apa nih hilang? Wis mas napa apa nah? Kau awan duit dereng apa rek awan nih kan? Duit ngangge macak pego itu bahas no, sampe jadi pingin fakir. Lu kemari gak dikek nopo. Ah, ini agak pikir mata suwun Mbah Saru. Iswarakan panjang umur nggih kita kirim Fatihah be Mbah Saru nggih. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kabeh iku mangi kangge iku amalan-amalan dari Rasulullah sampeyan lakoni ge eling-eling. Enak kok eling mati kuwi. Gara mati lembut, gampang nangis. Maka nek gak tau eling mati ku gara atine atos, angel tuturane cek mati cek suwe. Tapi nek kalau kita berpikir nanti malam mati terus kita semangat membaca zikir-zikir sebelum tidur. Ini sampai berapa? Titik air ya, belum sampai nomor. Terus bangun tidur doa ya. Apa? Alhamdulillah ahyana ba'dama amatana ilan nusyur. Itu sampai waca. Sampai nanti waca. Ini zat karim ya. Tak tambahi. Iku mari maca iku terus maca apa iku la ilaha illallah la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi. Terus subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Terus ditiup nang tangane Kang Teguh. Terus diucapno nang bagian tubuh dari atas sampai bawah. Doa bangun tidur yang tulis selain alhamdulillah di ahyana wa ilaihin nusyur iku sampeyan maca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa yuhyi. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la
aliyadi terus sebulan tangannya terus disabno. Nanti sing tasbih 3 kali, tahmid 3 kali ku amalan para wali. Nek sampeyan pengen dadi wali sampeyan waca iku nggih. Subhanallah 33 kali, tahmid 33 kali, takbir 34 kali. Kita nggak tahu apa faedahnya. Kalau Rasulullah mengatakan kalau membaca subhanallah dengan ucapan lisan itu didapat 1 pahala, 10 pahala. Ini 10 pahala, setiap 1 pahalanya dikalikan 10 kebaikan. Kalau 33 berarti berapa? 33 pahala. Di setiap 1 pahala tadi dikalikan 30 kebaikan. Berapa hitungannya? 10 dikali. Terus kita baca subhanallah ya. Subhanallah itu dapat 10 pahala. Ya, 10 pahala. Setiap 1 pahala dikalikan 10 kebaikan. Berarti nek 33 berapa pahala? 33. Loh. Setiap subhanallah kita mengucapkan tasbih 1 kali itu mendapatkan 10 pahala. Berapa? 3 kali 33 kali 330. 330 tadi dikalikan 10 dilawan dikali 10 3.300 subhanallah. 300 dikali 3. Masya Allah 9.900 kebaikan ya. Banyak maco itu sama oleh 9.900 9.900 kebaikan Masya Allah nanti turun ke maco itu ya Allah itu sunnah Rasulullah ya. Di balik sunnah ada kejayaan, di balik sunnah ada rahasia yang tersembunyi kita nggak tahu. Masya Allah. Pun niku mawon muga-muga barokah presentasi satu-satu sampai harus menjelaskan mulut bakal jelaskan ini ben gampang ilingi. Sampeyan wis nulis, wis menjelaskan wis tak dengano kabeh kita dikiai menenge nek gak duwe pondok minimal duwe majelis taklim. Ya saya khusnudun kepada Allah sampeyan nang kene iki wis ditakdirno bakale dadi kiai ya di kampung wis minimal imam tahlil, imam masjid siku nggih kiai kampung. Nek iso ya duwe pondok, nek gak iso wis minimal duwe majelis taklim nang omahe sampean pinggir niku nggih. Ya amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berarti ngaji kemana? Ada 3 poin gitu nggih, tambahan nggih. Sing petang mau nomor 13 nggih. 14. 13 nggih. Sing sadurunge mambengi pinten? Bengi 14. Berarti kemang 15. Nggih gak apa men piro? Iya gak apa-apa wis. Sampeyan kok nomor 1 ngono ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pada kesempatan di pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masih diberikan kesehatan, bisa ngaji kembali di pagi hari ini. Langsung saja saya akan membacakan ngaji pada pagi hari ini
tiga golongan orang yang tidak akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat. Yang pertama, orang tua yang berzina. Jadi jika ada orang tua yang sudah tua tapi melakukan zina, maka nanti di hari kiamat oleh Allah tidak akan dipandang. Yang kedua, yaitu pemimpin atau raja yang pendusta. Jadi nanti di hari kiamat orang atau pemimpin yang berdusta tidak akan dipandang oleh Allah di hari kiamat. Yang ketiga, yaitu orang miskin yang sombong, dalam kurung menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Selanjutnya, melanjutkan materi yang tadi malam, sunnah-sunnah Rasulullah yang harus kita lakukan semampu kita. Yang pertama, sunnah memakai minyak wangi. Jadi tujuan kita memakai minyak wangi ialah mengikuti sunnah Rasulullah dan untuk menyenangkan orang lain ketika kita beribadah. Yang kedua, wudhu sebelum dan menolak jin yang jahat atau setan, dan menolak jin dan setan, karena tidak suka tahu yang karena setan tidak suka mewangian. Yang kedua, wudhu sebelum tidur. Disunahkan kita sebelum tidur melakukan atau ngambil wudhu. Terus setelah itu ketika sudah siap untuk tidur, kita awali dengan membaca doa. Diawali dengan Al-Fatihah, terus membaca. Setelah wudhu kita membaca Al-Fatihah, diawali dengan Al-Fatihah doa tersebut. Terus membaca kulhu 3 kali, membaca faedah isan apa faedah itu kata khatam Al-Quran harus dicatat. membaca kulhu 3 kali itu sama dengan pahalanya seperti menghatamkan Al-Quran 1 kali. Dan setelah itu membaca Al-Falaq 3 kali dan membaca surat An-Nas 3 kali. Setelah itu membaca ayat kursi dan membaca subhanallah 33, alhamdulillah 33, dan Allahu Akbar takbir membaca 34. Mari keluarkan 3 kali kan khatam Al-Quran, terus sholawat 3 kali faedah mendapatkan syafaat dari membaca salawat bisa mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Setelah itu membaca ayat kursi 1 kali, membaca istighfar. Setelah itu memintakan ampun kaum muslimin dan muslimat dan membaca subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 1 kali. 3 kali. Setelah itu membaca surah Al-Mu'awwidatani, membaca kulhu 3 kali, Al-Falaq 3 kali, dan An-Nas 3 kali. Satu-satu itu. Membaca kulhu 3 kali, lalu ditiupkan ke telapak tangan, lalu diusapkan ke seluruh badan kita. Lanjutkan Al-Falaq juga seperti itu, Al-Nas juga seperti itu. Ditiupkan ke telapak tangan, terus diusapkan ke seluruh badan kita. Setelah itu membaca surat Al-Baqarah yang berbunyi amanna rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun
kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka rabbana wa ilaikal masir. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alaiha ma iktasabat. Rabbana la tu'akhidhna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Setelah itu sunnah membaca doa setelah bangun tidur, yaitu membaca alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihi nusyur. Setelah itu membaca la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. La haula wa la quwwata illa billah. Astaghfirullah. Ada 3 jenis orang yang tidak akan dipandang oleh Allah di akhirat. Yang pertama, orang tua yang melakukan zina. Yang nomor 2, pemimpin yang berdusta. Yang nomor 3, orang miskin yang sombong, menolak kebenaran dan merendahkan orang lain. Selanjutnya, sunnah memakai minyak wangi, tujuannya untuk menyenangkan orang lain dan juga mengusir jin dan setan, karena mereka jin dan setan tidak suka yang wangi-wangi. Selanjutnya, wudu sebelum tidur. Melakukan doa sebelum tidur diawali dengan Al-Fatihah, membaca tasbih 33 kali, tahmid 33 kali, dan takbir 34 kali. Selanjutnya, menghatamkan Al-Quran dengan cara membaca surat Al-Ikhlas 3 kali. Meminta ampunan dari seluruh makhluk Allah dengan cara membaca istighfar 3 kali. Mendapat syafaat dari semua nabi dan rasul dengan membaca sholawat 3 kali. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad 3 kali. Terus membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar 3 kali. Terus membaca surat Al-Mu'awwidhataini, Al-Ikhlas, Al-Falaq, An-Nas masing-masing 1 kali. Terus ditiupkan ke telapak tangan dan diusapkan dari atas sampai bawah. Terus yang terakhir membaca surat Al-Baqarah ayat yang terakhir. Selanjutnya doa bangun tidur. Terus ditambah lagi subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ditiupkan di telapak tangan dan diusapkan dari atas sampai bawah. Cek. Cak Wawan iki akeh sing kurang. Cak Wawan iki Cak Wawan. Sinten namanya me? Wawan? Tak Nabi Muhammad Wawan Pranoto. Nanti ada yang 1 paket Cak Wawan. Yang pertama itu Qul huwallahu ahad 3 kali, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad 3 kali, Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaihi, alladzi la ilaha illa huwa wa atubu ilaihi 3 kali, subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wa akbar 3 kali. Iku 1 paket Cak Wawan. Sampeyan rangkum. Nggih. Benti rangkum ah. Iku sing paket sing khatam Al-Quran, terus mendapatkan syafaat dari para nabi hingga awal hingga akhir, terus mendoakan seluruh kaum muslimin wa muslimat, terus mendapatkan pahala haji umroh. Terus sing Al-Mu'awwidhataini kemang mek diwaca 1 kali kabeh Cak Wawan.
Nggih, gak 3 kali ilmu mari kemang wis paket 1 wis mari sampean terus sampean lakoni ilmu awidata ini al-ikhlas 1 kali, al-falak 1 kali, an-nas 1 kali, terus dititipkan ke telapak tangan, terus diusapkan dari atas sampai bawah itu 1 paket. Bon. Ada yang kurang? Faedah sampean catet ta. Sing al-ikhlas 3 kali kemang 1 paket pertama mang iku mengkhatamkan Al-Qur'an. Nanti kita tidur wis koyok-koyok ngatamno Al-Qur'an. Mek dikei tips kalau Rasulullah yang mudah yaitu membaca al-ikhlas 3 kali itu pahalanya sama dengan mengkhatamkan Al-Qur'an. Masya Allah 30 juz. Itu keutamaan al-ikhlas. Mula sampeyan aja ngremehno. Nek wong gak ngeri faedah ya bakal ngremehno. Oh, malah apa maca al-ikhlas 3 kali. Gak ada faedah ya. Rene faedah gak bakal ditinggalno. Nggih. Niku nggih. Nek ngerti faedah, keistimewaane, keunggulane pahalae gak bakal ditinggal. No. Sekarang sampean bisa nggak maca Al-Quran dari juz 1 sampai 30 sebelum tidur? Boten, tapi Kanjeng Nabi ngekei kemudahan kepada kita. Masya Allah, ini barokah Kanjeng Nabi. Gusti Allah ngekei sampean maca al-ikhlas 3 kali, kuwi wis pahalane padha ngatamno Al-Quran. Ya Allah, mula sampean kudu sing akeh maca selawate, nggih kabeh iki ilmune teko Kanjeng Nabi. Ana madinatul wa aliyu babuhane. Ana, saya ini kotanya ilmu dan Ali itu pintunya kota. Ya sing akeh maca selawat nggih. Itu sebagai rasa bentuk syukur kita kepada Rasulullah. Terus apa cak awan man? Iku kudu urut cak awan nggih. Mari al-ikhlas 3 kali, terus sholawat 3 kali. Ya Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Itu kita seakan-akan mendapatkan syafaat dari Nabi Adam sampai Rasulullah dan para rasul ya. Kita harus bersyukur ya, beruntung kita menjadi umatnya Rasulullah. Terus mari istighfar 3 kali, sholawat 3 kali, terus istighfar astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Iku faedahe kita memintakan seluruh umat kaum muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat. Ada riwayat lain mengatakan yang dibaca itu astaghfirullahaladzim alladzi li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat. Ada yang mengatakan itu, sampean terserah pilih itu atau pilih ini bila bisa. Riwayat lain mengatakan astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwa wal qayyum wa atubu. Ada riwayat lain mengatakan astaghfirullahaladzim li wali walidayya wali ashabil huquqil wajibati alayya wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat 3 kali. Terus yang terakhir, paket yang pertama tadi itu membaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wa 3 kali. Itu faedahnya seakan-akan kita mendapatkan pahala haji dan umroh. Nah, ini masya Allah, ini ya Allah ya Allah alhamdulillah ya, yang sholawatin. Kita kan belum tentu pasti bisa nih haji dan umroh niku nggih. Berapa biaya haji Cak? Berapa daftar umroh? Sekitar 20 juta nih umroh nih. Kalau haji 60 juta nih. Itu belum bancaane loh, belum oleh-oleh loh Cak. 20 juta itu belum bancaane, belum nyangoni keluarga. Budal mulai kan bancaan biasa. Kate budal bancaan. Terus teko bancaan, terus durung oleh-oleh sing ziarah umroh mangke. Niku piro wis? Dianggap ae digawe 40 nggih. Umroh nggih 40 juta nggih. Itu durung haji. Haji tok daftare pinten? Swidak saiki. Nggih, pinten? Swidak iku nek sing apa? Plus, nggih, plus. Bu plus biasa. Wis
Dengan biaya sebesar itu, semahal itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam cuma menyuruh kita membaca kalimat thayyibah. Subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar 3 kali. Itu sama dengan mendapatkan pahala haji dan umroh. Mula wong nek duwe akal nggih gak bakal ninggalno. Nggih gak bakal ninggalno. Jadi angen-angen ya Allah Kanjeng Nabi ngekei motivasi. Mula ana faedah memang kayak motivasi iku nggih. Kayak faedah memang kayak motivasi ben sampean gak ninggalno sunah-sunah Rasulullah. Nek sing guru-guru ya sampean lakoni ae tambah enak. Tambah enak sesuatu yang kita nggak tahu kita kerjakan itu enak. Selagi itu mendapatkan kebaikan pahala. Nek dikongkon maca kalimat thayyibah 3 pahalanya Masya Allah. Ini yang sangat luar biasa nih. Sampai angen-angen lagi. Iya haji umroh sak mono duit. Tapi Kanjeng Nabi nggak tips maca iki mek telu rek ya Allah masuk gak iso rek ngono lho nggih. Pun ada pertanyaan. Mula sampean kudu akeh selawat iki. Sing akeh selawate marang Kanjeng Nabi. Terserah selawate apa. Sigotnya apa, lafadznya terserah. Yang paling mudah yaitu sallallahu alaihi Muhammad. Ya ini tidak lain adalah kita sebagai umat Kanjeng Nabi kita mau lakukan syukur. Meskipun kali duit nggih awan nggih meskipun burung rapi gak apa-apa kita harus bersyukur mempunyai iman dan Islam. Ini sungguh yang luar biasa nih. Cara dibandingno mbek duit ngono kok ana ambune. Nek sampeyan sok angen-angen lho. Ada pertanyaan? Jadi banyak kebaikan yang tersembunyi di balik sunnah Rasulullah sebelum tidur. Pun kalau nggak ada pertanyaan kita tutup. Rabbi fa'ufana bi barakatihim wa adinal husna bi hurmatihim wa bisna fi tariqatihim wa mu'afatihim. Kami bangfana Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaq. وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان الله Subhanallahumma wa bihamdika la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wahdaka la syarika lak astaghfiruka wa atubu ilaik. Nek ben mari salat ojo lali maca Al-Fatihah terus sampai ayat kursi. Terus ojo lali sampai tambahi sholawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi baul 51 kali sama istiqomah. Nggih. Kawan nggih ben mari salat Fatihah, ayat kursi, nek sholawat Fatih masing-masing satu kali. Ya kita berdoa semoga kita dijalankan oleh Allah di jalan yang istiqomah, di jalan yang orang-orang sholih. Semoga kita mendapatkan kedudukan meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Al-Fatihah. Iya, na'budu wa iyyaka nasta'in. Kabeh tak dengar kabeh kesehatan afiat nih. Keluarga kita yang ada di rumah, ibu kita, ayah kita, anak-anak, calon-calon sampeyan semoga dijaga oleh Allah sehat selalu. Kita terhindar dari virus corona. Al-Fatihah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ثم السلام عليكم warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam Nabi Muhammad.